Hai Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang saya bacain energi kalian di bulan November. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai kalau gak sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang dealing atau berurusan dengan Pisces, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi mungkin banget pesannya bisa buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, coba cek semua sign kalian, entah itu Mercury, Venus, Mars, whatever, tapi khususnya Sun, sign, Moon, sign, rising, atau ascendant sign kalian. Seperti kalian lihat di sini ada 12 kartu yang kalau belum terbiasa nonton gue, gimana gue baca tarot, mungkin kalian akan sulit untuk paham ya. Gue selalu di awal bulan buka 12 kartu ini mewakilkan 12 rumah astrologi ya, konfigurasi planet dan energi-energinya di bulan November itu dampaknya apa sih buat Pisces. Kalau kalian nggak terbiasa, artinya kalian belum subscribe dulu ya. Dan coba nonton nih di sini nih good news. Coba nonton playlist 12 rumah astrologi ya, yang isinya 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologinya, dan dengan begitu kalian juga ikut bisa mengerti bagaimana gue membaca. Oke. Karena gue bakalan buka banyak kartu ya, gue nggak pakai narasi, dan seperti biasa memang gue nggak pakai narasi. Gue cuma jelaskan energinya aja ya, secara esensialnya. Coba kontekstualnya setiap orang berbeda, jadi kalian tinggal masukin aja ke kehidupan kalian masing-masing. Gue ajak kalian juga ikut mikir ya, jangan selalu gue tawarkan instan, ya udah siap ready gitu. Kalian juga ikut mikir ya. Gue akan buka dengan mystical shaman untuk lihat fokus Pisces di bulan November. Kemudian gue lanjutkan dengan 12 kartu tarot ini, dan sesuai dengan tema di thumbnail ya, alam bawah sadar. Ini saatnya kita ngecek dan recheck apa sih yang ada di alam bawah sadarnya Pisces ya kan. Setiap 6 bulan kayak kita mesti ke dokter gigi, cek and recheck, sama cek and recheck alam bawah sadar. 9 kartu dari Lenormand, dan gua akan tutup dengan The Wisdom of the Oracle ya. Apa kata semesta di bulan November untuk Pisces. Oke, lanjut aja ya langsung dengan fokus Pisces di bulan November apa sih. Blade. Ambil keputusan, komunikasikan. Wow, alam bawah sadar, the time master, keren kan? Pisces, time master itu alam bawah sadar kalian sudah cukup mengerti ya, cukup master apa itu yang namanya time. Karena Pisces lagi gitu ya kan, originalnya di rumah ke-12 ya kan. Pisces itu yang menguasai realita di luar materi, yang sifatnya beyond gitu kan, spiritual ya. Dan time master itu, time itu kan ilusi ya. Mungkin kalian juga udah mengerti yang namanya masa lalu, sekarang, dan masa lalu dan masa depan itu nggak eksis. Yang eksis itu sekarang. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu hanya butuh kalau kita ganti persepsi kita, cara melihat kita akan sesuatu yang sudah terjadi, kita merubah sekarang dan juga masa depan. Untuk mengubah masa depan, itu semuanya bisa diubah gitu. Tapi berangkatnya dari sekarang. Tuh, karena time is illusion ya. Ini pencerahan, komunikasi, dan keputusan. Blade. Lanjut dengan 12 kartu tarot. Kartu pertama, self image kalian, self presence, bagaimana dunia melihat kalian dan bagaimana kalian tampil di Empress. Ini energi Venus ya. Venus ada di Sagittarius. Kalian siap atau nggak ready untuk memulai sesuatu yang baru, yang khususnya untuk masalah karir, reputasi ya, juga status sosial ya, atau hubungan dengan laki-laki ya.
The Empress. Dan ya, Venus itu kan cerita tentang money, relationship, ya, harmoni. Ya. Jadi kalian siap, entah kalian mendapatkan tawaran, kalian mendapatkan tawaran, kalian menawarkan. Anyway, sifatnya untuk itu. Ya. Di rumah kedua tentang materi yang kita miliki, tentang resources yang kita miliki, potensi kita, tentang family, tentang keluarga, tentang properti, ya, tentang penghasilan, income, tentang bagaimana kita menilai diri kita, apa yang bernilai buat kita, prinsip-prinsip kita. Kita dapat Queen of Swords, energi Libra. Mungkin kita menuntut keadilan atau kita mencoba berkompromi dengan, karena Pisces kan sangat compassion ya, sangat punya empati yang tinggi ya, sensitif abis gitu loh ya. Jadi kalian mencoba untuk berkompromi dalam hal berbagi resources. Kalian mencoba untuk diplomatis dengan energi Libra. Yang mungkin kalian juga merasa kalian dikhianati ya. Untuk apapun itu resources yang kalian miliki mungkin. Anyway, di rumah persepsi, mindset, dan komunikasi dengan orang terdekat dan aktivitas sosial dan wawasan pengetahuan kalian dapat Queen of Wands. Buat gue ini energi Leo ya. Jadi mungkin kalian merasa kehilangan passion kalian yang lama ya. Kalian merasa kehilangan passion kalian yang lama, cara berpikir kalian yang lama mungkin gitu. Kalian lebih terhibur ya, kayaknya mungkin kalian merasa tahu itu beban, mengetahui itu beban, lebih baik gak tahu gitu. Karena kalau gue nggak tahu kayaknya gue lebih bisa nikmatin hidup gitu, seakan-akan gitu ya. Dengan energinya Queen of Wands. Di rumah keempat ada Page of Wands. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru di rumah. Rumah keempat itu tentang home, family, tradisi ya, juga emotional security. Jadi untuk emotional security kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian bahkan mungkin sudah memulai ya. Kalian mungkin sudah memulai. Atau mungkin ya beberapa dari kalian memulai itu entah itu rumah tangga, keluarga ya, keluarga kecil baru ya kan, bisa jadi beberapa dari kalian. Mungkin untuk beberapa dari kalian tentang pekerjaan di rumah ya kan, PPKM yang berkelanjutan ya kan. Untuk rumah kelima tentang bagaimana kalian having fun, tentang kreativitas kalian dan bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian dapat Seven of Swords. Ini ada semacam pengkhianatan atau kalian mencoba untuk menyiasati ke situasi atau kondisi kalian, keadaan kalian ya. Atau mungkin ada, karena di rumah kelima itu juga tentang romance, juga tentang love affairs. Jadi beberapa dari kalian mungkin memang ada love affairs. Beberapa dari kalian mengkhianati kreativitas kalian sendiri, atau kalian mengkhianati anak kalian sendiri, atau kalian mencoba mengkhianati apapun itulah situasi ya, keadaan kalian ya, untuk menghindari kegagalan atau ya kekhawatiran yang kalian untuk kehilangan lagi gitu, kehilangan ya dengan cara pikir yang, karena di sini tadi ya, karena kalian merasa kalian tahu terlalu banyak gitu, kalian merasa tahu terlalu banyak, jadi kalian nggak mau lagi kayak gitu loh, kalian nggak mau kepo kebanyakan gitu. Jadi kalian coba untuk
nggak tahu, nggak mencari tahu bahkan. Ini energi Aquarius ya. Seven of Swords ini energi Aquarius, dan mungkin di situ juga ada yang terikat oleh karma ya, karena di Aquarius ada Saturn dan Jupiter. Jadi kalian mencoba menghindari karma kalian sendiri. Padahal dengan kita menghindari karma kita ya, kita nggak mungkin mendapatkan punya kesempatan untuk membuka karma yang baru. Karena untuk membuka karma yang baru kita harus menyelesaikan menghadapi karma yang lama. Karma yang baru itu akan diberikan oleh Jupiter. Karena Jupiter itu adalah menjadi diri kita yang lebih baik. Kalau kita terus kembali ke masa lalu atau bagaimana yang lalu kayaknya lebih oke gitu ya, artinya kita tidak mau berubah gitu. Sedangkan Jupiter itu tentang kita melampaui batas-batas diri kita sendiri, yaitu saat kita membuka karma baru. Tapi ya challenge-nya adalah hadapi karma lama yang membatasi diri kita sendiri, apapun itu gitu. Oke. Untuk di rumah ke-6 tentang kesehatan, tentang kesehari-harian, kebiasaan-kebiasaan, bagaimana melayani orang lain, tentang bagaimana mengatur waktu. Kan dapat Five of Cups, energi Scorpio. Kalian merasa kehilangan, ya, kalian merasa kehilangan atau menyesal kebiasaan-kebiasaan lama kalian, ya. Kalian terikat sama nostalgia. Kalian merasa kehilangan untuk mampu memberi, kehilangan rasa ingin memberi, ingin berbagi ya. Kalian merasa kehilangan itu. Karena mungkin kalian merasa nggak adil, nggak cukup adil, tanpa mengerti gitu sebab dan akibatnya kenapa. Karena kalau mengerti pasti nggak sedih lagi sih gitu. Tentang sebab dan akibat itu kalau udah paham biasanya sih nggak sedih lagi. Jadi mungkin kalian masih sedih karena kalian belum mengerti. Kalian masih menganggap sesuatu itu nggak adil karena kalian masih belum paham kenapa begini, kenapa begitu. Di rumah ke-7 tentang relationship dengan diri sendiri atau dengan orang lain, kalian dapat The Magician. The Magician itu energi Merkuri. Saat ini Merkuri masih ada di Libra, Nah, kalian merasa mampu tetap, kalian yakini kalau kalian masih mampu berbagi. Apapun yang kalian miliki, kenapa enggak sih gitu kan. Waktu gue punya kok gitu, tempat gue punya kok gitu, mungkin gitu ya. Jadi kalian masih dan kalian mampu untuk menciptakan relationship ya, relationship yang entah itu dengan bisnis partner, dengan siapapun lah ya. Kalian merasa mampu, kalian mampu berkompromi gitu. Tapi sebentar lagi dia Merkuri masuk ke Scorpio ya. Kalian akan mampu karena kalian sadari sebab dan akibat itu sendiri. Ini kayak proses, sebab dan akibat dari apapun yang kalian tingkah laku, tindak tanduk kalian sendiri. Nah ini ya. Atau mungkin kalian mendealing dengan Virgo atau Gemini ya. Rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi, entah itu finansial, properti, warisan, ideologi, seks, intimacy ya. Kalian dapat Queen of Cups, energinya Cancer. Ada ya, di rumahnya Cancer ada pengkhianatan, ada Seven of Swords. Jadi ada ya, kalian mencoba untuk menyiasati bagaimana kalian bisa berbagi resources dengan ya, kalian mencoba menyiasati sisi finansial kalian, apapun itu resources ya juga. Bagaimana kalian bisa berbagi, itu yang kalian lagi siasati. Untuk rumah
ke-9 yang original itu rumah Jupiter, tapi di sini rumah Scorpio buat kalian ya. Mars tanggal 30 itu masuk ke Scorpio. Sun, matahari masuk ada di Scorpio. Ya. Untuk yang lahir tanggal 30 ya, bersama dengan Mars masuk ke Scorpio, itu efeknya kenceng. Kalian punya energi wow. Ya, kalian punya energi wow. Mars sama Sun conjunction. Ya, jadi kalian punya passion, kalian punya keinginan yang kuat. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Anyway, di rumah ke-9 ini itu tentang travel. Segala sesuatu yang sifatnya berjarak. Ya. Entah itu emosional, entah itu geografi, tentang segala sesuatu yang sifatnya asing, baru, tidak biasanya, foreign, atau bahkan luar negeri. Tentang hukum, tentang perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, ya, tentang higher learning, kalian dapat 6 of Pentacles. Ini energinya Taurus atau Libra. Ya, lagi-lagi kalian mencoba untuk menyiasati bagaimana kalian mampu berbagi. Ya. Kalian mencoba untuk berkompromi. Dan kalian komit. Nah, kalian merasa emang itu udah legacy kalian ya gitu. Nah, itu sesuatu yang kalian memang harus lakukan gitu untuk berbagi itu. Membuat kalian merasa lebih gitu. Jadi istilahnya bagaimana membahagiakan orang lain, bagaimana membahagiakan diri kita, bahagiakan orang lain gitu. Pasti kita ikut happy ya enggak? Untuk rumah ke-10 tentang karir, reputasi, status sosial, dan korelasi hubungan kalian dengan laki dalam hidup atau yang punya otoritas, kalian dapat Ace of Pentacles. Kalian akan dapat tawaran atau kalian akan menawarkan. Yang jelas ini sesuatu yang baru dan real, nyata. Oke? Di rumah ke-11 tentang bagaimana mengaspirasi lingkungan kalian sendiri, komunitas kalian, tentang bagaimana kalian berkomunikasi, harapan-harapan kalian, dan network kalian sendiri, pertemanan, lalala. Kalian dapat The Hierophant ini energinya Taurus. Kalian ingin menciptakan komitmen. Ini legacy nih, ini legacy. Jadi kalian komit, kalian tanggung jawab, kalian ingin mewujudkan. Kalian punya passion, pemahaman-pemahaman baru mungkin ya, untuk kalian bisa atau kontribusikan untuk komunitas kalian sendiri ya. Entah ini agama, religion ya, agama, institusi, kontrak, whatever, sifatnya sosial. Nah, untuk rumah ke-12 itu rumah karma, ending, closure, limiting belief, segala keyakinan, kepercayaan yang membatasi diri kita sendiri, tentang alam bawah sadar kita, tentang spiritual. Dapat Eight of Swords, kita merasa terperangkap, terjebak ya, itu energinya Gemini ya. Tapi di rumahnya Aquarius. Jadi di rumah ke-12 buat Pisces itu ada Saturn dan juga Jupiter. Lagi-lagi Saturn itu karma yang kita harus lampaui, kita harus selesaikan. Sedangkan Jupiter itu yang akan memberi, memberkahi, karena kita sudah bisa menyelesaikan karma si Saturn duniawi, Jupiter spiritual. Okay. Di rumahnya Gemini ada apa? Ada Page of Wands. Jadi ini rumah Gemini itu di rumah keempat buat Pisces ya. Jadi tentang tradisi ya, tradisi di keluarga, tentang rumah tangga, tentang emotional security kita sendiri ya. Kita merasa terjebak oleh pikiran-pikiran kita sendiri, paranoia kita sendiri. Alam bawah sadar, under the deck ada King of Wands, energi Aries. Kita akan mengambil tindakan ya. Kalian siap mengambil tindakan
bersikap ya, untuk berkompromi, untuk minta keadilan mungkin ya, untuk menjadi yang adil, untuk mengungkapkan sebagaimana adanya ya, ngekat yang memang bias, hal-hal seperti itu. Oke, udah dari tarot, sekarang kita langsung ke Lenormand untuk lihat alam bawah sadar ya Pisces. Ada perkembangan apa sih ya? Kalau kalian mau lihat itu, kalau nggak salah bulan Maret atau April ya, gue juga bikin alam bawah sadar. Dicek aja lagi, diubek-ubek ya, ntar gue coba gue pasang di kartnya ya, alam bawah sadar di bulan apa ya, di bulan April. Anyway, apa yang bisa perlu ketahui tentang alam bawah sadarnya? 9 kartu untuk Pisces ketahui tentang alam bawah sadarnya. Dice, bouquet, letter, well, child, ship, cross, fox, magnifying glass, dog. Jantung bacaan kalian, child. Seseorang yang punya jiwa kekanak-kanakan, atau mungkin anak-anak kalian, atau mungkin diri kalian sendiri sebagai anak ya. Itu alam bawah sadar kalian, jantung bacaannya itu. Dan di benak kalian itu, kalian ingin mendapatkan reward, pahala, atau hadiah, atau mungkin kalian ingin memberi hadiah. Tapi fokus kalian ada di resources, potensi kalian sendiri, resources, materi-materi yang kalian miliki. Apa sih, gue punya apa sih gitu. Apa sih yang gue bisa kembangkan, apa sih yang bisa gue kasih. Karena mungkin fokus kalian itu ya resources yang kalian masih menunggu. Karena back mind-nya adalah the ship. Karena semua resources itu semua masih dalam perjalanan gitu. Ya. Kalian masih menanti resources itu datang. Fondasinya ya fox, kalian mencoba menyiasati semua derita beban yang kalian sedang pikul, kalian sedang alami ya, untuk mendapatkan kejelasan. Anyway, kalian bimbang akan kontrak, dokumen ya, itu hadiah atau ya sifatnya secara energi ini, dokumen itu adalah hadiah sih. Kalian bingung, mungkin kalian bingung, kalian ya udah deh gitu, kalian karena ini kebimbangan ya, dadu itu kebimbangan. Akan dokumen itu sendiri, tentang sifatnya dokumen dan hadiah. Berat amat sih energinya. Dan yang jelas, ini energi Saturn sama Jupiter ya, energi salib yang harus dipikul, dan bagaimana kalian bisa melampaui itu semua supaya semuanya menjadi jelas. Nah, ini energi Jupiter.
magnifying glass itu, zoom itu, kaca membesar itu energinya Jupiter. Kalian mencoba untuk menyiasati karma untuk mendapatkan penjelasan atau supaya kalian bisa menjadi lebih baik. Dan kalian punya kesetiaan, kepatuhan, loyalitas pada rumah, keluarga, dan intuisi kalian. Kalian bimbang, kalian ingin istilahnya berjudi aja dengan segala beban yang kalian harus pikul itu untuk membangun apapun resourcesnya, untuk mendapatkan resources. Dokumen itu hanya akan memberikan penjelasan tentang segalanya dalam perjalanan. Wow, oke. Yang ngerti-ngerti yang enggak ya udah. Gue sebagai Pisces saya nggak ngerti. Gimana ya ngomongnya? Gue ngerti sih gitu, gue ngerti sih. Mungkin ada yang nyangkut juga buat kalian, yang gue jujur aja. Gue yang Pisces nih gitu. Enggak ngerti. Enggak banget ya, karena gue bukan. Ya. Mungkin anak-anak itu gue sendiri ya. Berbahagialah gue yang gak punya anak ya kan. Anyway, kita lihat apa kata semesta untuk bisnis bulan November. Banyak amat. No play, no peace like home. Buat gue sih ironis, Bo. Ya udah, no peace like home. Tidak ada damai selain di rumah. Baiklah. Apa itu? Iya. Under the deck, higher power. Superman. Di rumah kita mendapatkan kesadaran tertinggi kita. Itu yang gue lihat. Dan by the way, no peace like home itu artinya damai itu dimanapun kita berada, karena tubuh kita adalah rumah kita. Oke? Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau emang iya, jangan lupa untuk like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe.